Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat FTIP, bertemu lagi di acara Ayo Kenal FTIP, khususnya untuk Prodi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, aku Brian dari Teknologi Industri Pertanian Angkatan 2020. Di sini aku bakal mengajak teman-teman Sobat FTIP sekalian untuk lebih kenal lagi dengan program studi Teknologi Industri Pertanian. Tapi untuk memperkenalkan teknologi industri pertanian ini atau TIN, aku bakal ditemani oleh Ibu Dr. Evri Mardewati, STP MT, selaku Kaprodi Teknologi Industri Pertanian, atau yang biasa lebih akrab disapa dengan Ibu Evri. Halo Ibu Evri, apa kabar Bu? Halo, Brian, kabar baik. Ya, mungkin boleh nih Bu dijelaskan sedikit tentang program studi TIN ini. Baik, terima kasih. Halo Sobat Esif, saya Esri Mardawati. Mari kita kenal lebih dalam lagi dengan Prodi Teknologi Industri Pertanian. Prodi Teknologi Industri Pertanian atau yang sering kita sebut dengan Prodi TIN 4 merupakan salah satu program studi yang ada di STIP 4 yang merupakan program studi terakhir atau program studi bungsu program studi sarjana. Selanjutnya akan kita pelajari lebih dalam mengenai Prodi TIN 4 ini. Oke, nah tadi Ibu Efri udah ngasih sedikit pengetahuan ya tentang program studi ini, yaitu program studi paling muda. Nah, ini bakal bikin penasaran banget nih Bu, kira-kira apa aja sih yang udah dilakukan dengan prodi ini dan juga seperti apa sih prodi ini gitu ya Bu ya. Nah, untuk lebih kenal lebih dekat lagi dengan program studi Teknologi Industri Pertanian, Ibu Efri akan memberikan pemaparannya tentang prodi ini. Kepada Ibu Efri dipersilahkan. Baik, terima kasih, Brian. Sobat aktif sekalian, mari kita mulai perkenalan dengan Prodi Teknologi Industri Pertanian. Kan saya mulai dengan profilnya. Jadi Prodi Teknologi Industri Pertanian itu apa sih sebetulnya, gitu ya? Mau belajar apa 4 tahun di Prodi TIN 4? Nah, ini adalah profil dari Prodi Teknologi Industri Pertanian yang merupakan program studi yang mempersiapkan lulusannya dengan kemampuan untuk merancang, mengembangkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan memperbaiki kinerja sistem agroindustri berkelanjutan melalui pendekatan terintegrasi. Jadi aspek-aspeknya terintegrasi. Apa yang terintegrasi adalah aspek teknologi proses bioproses, rekayasa sistem dan manajemen, lingkungan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya pertanian atau sumber daya hayati. Prodi TIN 4 memiliki visi pada tahun 2025 menjadi program studi yang unggul pada bidang agroindustri untuk kemandirian bangsa. Jadi, bagaimana program studi teknologi industri pertanian ini berperan serta dalam meningkatkan nilai tambah bahan-bahan pertanian menjadi produk yang value added-nya jauh lebih tinggi. Di visi ini dilakukan dengan 4 kegiatan, menyelenggarakan pendidikan yang inovatif dan merdeka, menyelenggarakan kegiatan penelitian yang solutif, membangun jaring kerjasama antar stakeholder menuju keunggulan agroindustri, dan memberdayakan KS. Kemudian apa yang ingin dicapai ketika seorang sarjana teknologi industri pertanian menyelesaikan pendidikannya di studi S1 TIN 4? Ini adalah capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama adalah mampu mengaplikasikan keilmuan dalam merancang agroindustri secara lengkap dan sederhana, meliputi aspek-aspek yang terintegrasi tadi. Di antaranya adalah strategi usaha dan rantai pasok, produksi, proses produksi dan fasilitas produksi, sumber daya, finansial dan cara pemasaran, sistem informasi manufaktur dan usaha. Yang kedua, mampu mengevaluasi persoalan agroindustri, baik pada aspek teknologi proses dan bioproses maupun sistem dan manajemen. Yang ketiga, mampu menggali potensi material agro sebagai bahan baku agroindustri. Yang keempat, mampu mengembangkan jiwa teknopreneurship dalam bidang agroindustri. Yang kelima, mampu menerapkan sejumlah keahlian agroindustri. Yang keenam, mampu melakukan inovasi bidang agroindustri. Yang ketujuh, mampu menjadi pemberdaya pelaku agroindustri. Yang kedelapan, selain hard skill, memiliki soft skill, yaitu berkomunikasi, berkolaborasi, presentasi, dan literasi. Kemudian mampu beradaptasi dengan agroindustri digitalisasi. Ini adalah klaster kompetensi yang kita siapkan untuk sarjana teknologi industri pertanian. Yang pertama adalah sikap dan life skill-nya, itu nanti di support dari mata kuliah umum. Kemudian yang kedua adalah keterampilan keahlian agroindustrinya untuk mata kuliah dasar keahlian, mata kuliah keahlian, dan mata kuliah penerapan. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan keteknikan. Ini adalah mata kuliah dasar keteknikan.
Profil lulusan agroindustri, kalau sudah lulus dari Prodi Tim 4 nih, seperti Brian dan teman-teman yang ada di Prodi Tim 4, mau bisa jadi apa ya? Di antaranya adalah yang pertama, kita memang menginginkan pelaku usaha agroindustri. Kita berharap lulusan sarjana teknologi industri pertanian ini tidak hanya menjadi pekerja, tetapi justru menjadi pelaku usaha agroindustri. Yang kedua, bisa menjadi akademisi dan peneliti. Kemudian yang ketiga adalah penggerak masyarakat bidang agroindustri. Kemudian menjadi agile leader dan design thinker. Kemudian menjadi kreatif inclusive mover. Kemudian menjadi tenaga profesional, rekayasawan, dan analis pada industri pertanian. Selanjutnya menjadi pengambil kebijakan industri pertanian, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini adalah prospek-prospeknya tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian bidang kajian. Nah, bidang kajian yang ada di Prodi Teknologi Industri Pertanian. Ada 4 bidang kajian, ya. Yang pertama adalah bidang kajian sistem agroindustri, yang kedua adalah kajian manajemen agroindustri, yang ketiga adalah kajian teknologi proses agroindustri, dan yang keempat adalah kajian teknologi bioproses agroindustri. Nah, ini adalah beberapa produk unggulan ya dari perkuliahan, jadi dari baik sistem manajemen maupun proses bioproses, kita berharap akan melahirkan produk-produk unggulan yang merupakan produk value added dari bahan baku pertanian. Ya, di antaranya adalah bahan penyegar, kopi, kakao, teh, ya. Kemudian biomaterial dan bioenergi dari limbah, ya, dari limbah kelapa sawit, limbah kakao dan lain-lain. Kemudian produk minyak atsiri, yaitu juga merupakan keunggulan tim. Kemudian membuat model sistem agroindustri, model bisnis dan model sistem. Kemudian produk parfum dan kosmetika, ya. Kemudian produk farmasi dan juga bahan aktif pertanian. Ini adalah beberapa produk yang sudah dikeluarkan oleh dosen dan para mahasiswa. Dan beberapa di antaranya sudah menjadi usaha bagi para alumni kita. Ya, jadi penelitiannya langsung menjadi usaha mereka ketika menjadi seorang teknopreneur. Nah, ini adalah sumber daya manusia kami ya yang ada di Prodi Teknologi Industri Pertanian yang berasal dari lulusan S2 dan S3 dari universitas terkemuka baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini ada kepala departemen kita, ada Profesor Dr. Insinyur Ronika Saman. Kemudian ada 2 kepala lab sistem dan manajemen agroindustri ini adalah Pak Toto Sugianto. Kemudian kepala lab teknologi proses bioproses agroindustri adalah Ibu Seli Harnisa Putri. Lanjut. Ya, kemudian kita masuk apa saja prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh mahasiswa kita, gitu ya. Jadi di Prodi Teknologi Industri Pertanian tidak hanya diasah kemampuan hard skill-nya, juga adalah kemampuan soft skill-nya. Jadi kita dari awal sudah diterapkan kepada para mahasiswa untuk memberikan prestasi dan kemampuan terbaik mereka selama mereka berkuliah. Ini diantaranya ya tahun ini ada yang International Student Mobility Award dari DIKI ya, ada 2 orang dari Prodi Fin, ada Cindy ke University of Leeds UK, kemudian ada University of UK juga. Kemudian ada prestasi mahasiswa kita diantaranya adalah menjadi mahasiswa berprestasi ya. Mahasiswa berprestasi tahun ini Cindy itu ke peringkat kedua FPIP, kemudian tahun 2021 peringkat kedua juga dan ketiga Alfa dan Abil. Kemudian 2020 itu 1, 2, 3-nya dari Prodi Fin dan mewakili ke-4 gitu ya. Kita berharap Mawapres ini menjadi prestasi turunan. Brian nanti juga ya bisa menjadi mahasiswa berprestasi ya. Lanjut. Ini adalah ketika mahasiswa kami mendapatkan ada peringkat 1, peringkat 2 di National Ideas Competition mengenai agroindustri. Nah, ini adalah selain di bidang tadi penalaran, mahasiswa kami juga banyak mendapatkan penghargaan di bidang teknopreneur atau pembiayaan bisnis, gitu ya. Jadi di bidang wirausaha. Nah, ini beberapa mahasiswa-mahasiswa kami yang mendapatkan penghargaan di bidang wirausaha, baik pendanaan maupun tulisan ilmiah di bidang kewirausahaan. Nah, ini juga adalah beberapa prestasi mahasiswa ya untuk bidang penalaran tadi. Kemudian, nah ini juga adalah tahun 2018, 2019, tahun 2020 berturut-turut mahasiswa kami meraih kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia.
Dan salah satunya itu menjadi bisnis yang mereka kelola setelah lulus, ketika menjadi alumni. Ini juga KBNI, ya, KBNI yang dilakukan oleh angkatan-angkatan pada tahun 2017. Nah, salah satu juga kegiatan yang ada menjadi turun-temurun bagi prodi TIN ini disebut dengan TIN World Trip. Jadi bagaimana mahasiswa ini setiap angkatan menambah wawasan mereka melihat perkembangan agro-Indonesia di dunia melalui perjalanan mereka. Biaya perjalanan mereka ini diambil dari kegiatan wirausahanya. Jadi dari 1 tahun masuk itu sebetulnya mereka sudah mengumpulkan kegiatan usaha dan semuanya berangkat. Tahun pertama mereka berangkat ke Singapura, ke Thailand, kemudian ke Malaysia, dan ketika pandemi memang agak berhenti dan semoga sebentar lagi nih angkatannya Brian bisa berangkat juga ke Jepang untuk melihat perkembangan dan penambahan wawasan mahasiswa bidang agroindustri. Ini salah satu ya tadi ASEAN Trip tadi. Nah, ini pada saat ke Thailand. Nah, kemudian juga diasah kemampuannya di dalam timnas ya, baik kegiatan PKM dan kegiatan perlombaan di bidang nasional lainnya. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan mahasiswaan yang diikuti oleh mahasiswa. Jadi kita berharap prodi teknologi pertanian ini mencetak mahasiswa tidak hanya di dalam kampus, tetapi juga di bidang kegiatan kemahasiswaan. Ini juga ya, National Ekspedisi Bakti, jadi mahasiswa bisa melakukan kegiatan ke seluruh Nusantara untuk melihat potensi dari agroindustri. Ini adalah juara 1 lomba business plan mahasiswa. Kemudian kita juga mendorong bagi mahasiswa kita untuk melakukan presentasi hasil penelitian ya, baik pada seminar nasional maupun seminar internasional, supaya mereka memberikan latihan begitu untuk mempresentasikan hasil penelitian. Ini ada prestasi bidang olahraga. Beberapa mahasiswa kita ini juga sudah menjadi alumni ya, diliput beberapa media terkait dengan kegiatan kewirausahaan yang mereka lakukan. Nah, selain itu kita juga secara rutin ini himpunan mahasiswa bekerjasama dengan Prodi menyelenggarakan seminar nasional maupun seminar internasional bidang agroindustri. Di antaranya seminar HIPI ya, seminar himpunan informatika pertanian, kemudian ada seminar mengenai agroindustri. Nah, setiap tahun kita lakukan mengadakan seminar ini. Kemudian Prodi Teknologi Industri Pertanian juga menggarap kurikulumnya bersamaan dengan Forum Prodi Teknologi Industri Pertanian Indonesia, sehingga kita selalu bekerja sama dengan prodi-prodi sejenis di seluruh Indonesia. Ini kita menyelenggarakan summer course ya, yang diikuti oleh 5 negara pada tahun 2018. Kemudian kita juga melakukan seminar internasional di bidang halal innovation. Nah, hal-hal yang sangat juga selalu kita lakukan adalah kunjungan industri ya. Setiap semester itu minimal ada 2-3 industri yang kita kunjungi untuk melihat bagaimana industri pertanian secara nyata ada di lapangan. Nah, di antaranya ini ada Yakult, kemudian ada STRC di IPB, kemudian kita juga ke pabrik sawit, ke pabrik karet, dan lain-lain. Nah, ini Puslit Bangun, kemudian ini di Purwakarta ya, kita Garut di Garut. Kemudian kegiatan kebersamaan yang kami lakukan di Prodi TIN itu adalah pada saat awal mahasiswa masuk kita sambut dengan open house ya. Kemudian pada saat mereka keluar kita lepas di dalam disebut dengan tim gradien. Himpunan dengan Prodi bekerjasama untuk melepas mahasiswa wisudawat dan dihadiri oleh para dosen. Semoga setelah pandemi ini ya, Kang Urian sudah bisa dilakukan secara online, offline. Nah, ini adalah tadi ya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan kebersamaan, biasanya kita lakukan buka bersama, kemudian kegiatan-kegiatan sosial di antara dosen dan mahasiswa. Ini adalah fasilitas-fasilitasnya, ya, laboratorium, kemudian tempat kuliah, kemudian tempat berkumpul, ya, berkelompok, dan lain-lain. Ini adalah fasilitas laboratorium dan perpustakaan yang dapat digunakan oleh mahasiswa Prodi Teknologi Industri Pertanian. Ini tadi prodi TIN yang sudah saya juga jelaskan tadi di awal ya, mulai dari berbasis Nyakasini dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke kurikulum Prodi Teknologi Industri Pertanian, untuk lainnya aja langsung ada.
Ya, Prodi Teknologi Industri Pertanian merupakan program sarjana 4 tahun dengan 144 SKS. Nah, dengan program kementerian yang baru ada kurikulum Kampus Merdeka yang merupakan hak dari para mahasiswa, maka Prodi Teknologi Industri Pertanian menyediakan kegiatan Kampus Merdeka dengan mengkonversinya kalau 6 bulan dikonversi menjadi 20 SKS. Saat ini yang sudah dilakukan, ada yang di perguruan tinggi lain, ada yang di industri seperti di Tani Hub, di GGP, kemudian beberapa industri agroindustri yang lainnya. Mungkin nah ini beberapa 8 kegiatan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa kami, diantaranya adalah tadi mengajar di sekolah juga sudah ada, magang praktek industri ada, proyek di desa ada, tukaran pelajaran ada, kemudian magang riset ada ya seperti di BRIN, kemudian di Litbang dan lembaga penelitian yang lainnya. Dan yang terutama tentu saja adalah wirausaha. Ini adalah pembelajaran kita. Jadi 1 sampai 4 itu mata kuliah dasar ya di prodi Tin. Kemudian 5, 6 itu bisa di prodi kita, bisa juga keluar kampus. Kemudian 7, 8 balik lagi untuk melaksanakan tugas akhirnya di prodi Tin. Ini kalau kita lihat bagaimana hubungan profil lulusan Tin 4 tadi dengan kegiatan Kampus Merdeka ya. Jadi 8 kegiatan Kampus Merdeka ini sangat mensupport dari profil lulusan Tin 4. Ini adalah mata kuliahnya. Nah, mungkin setelah ini. Ya. Nah, ini adalah mata kuliah ya. Jadi kami membaginya ada mata kuliah umum, mata kuliah dasar keahlian, mata kuliah dasar keteknikan, dan mata kuliah keahlian. Ya, jadi ini adalah dasar mata kuliah. Dan dengan kegiatan Kampus Merdeka sekarang itu mata kuliahnya sampai semester 6 ya. Kemudian 7, 8 itu sudah misalnya tugas akhir. Selain mata kuliah juga kita melakukan ada co-kurikulum ya. Jadi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, kegiatan-kegiatan non akademis ya, kemudian kompetensi-kompetensi lainnya yang disebut dengan co-kurikulum untuk memperkuat kompetensi dari mahasiswa teknologi digital. Jadi itu penjelasan singkatnya Kang Brian, singkat tapi agak lama ya Kang Brian ya. Dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Oke, terima kasih Bu Efri atas pemaparannya. Bisa aku simpulkan kalau sebenarnya program studi kita ini Bu, program studi ini sebenarnya kecil-kecil cabai rawit ya Bu ya. Walaupun terbilang muda, tapi sudah punya kurikulum yang siap meluluskan mahasiswanya sebagai inovator ya Bu ya. Dan juga yang aku dengar tadi, kalau sebenarnya program studi Tin ini memiliki banyak banget kegiatan yang menarik ya Bu ya, bahkan juga nggak hanya di dalam negeri, juga sampai ke luar negeri. Seperti itu. Oke, kita lanjut nih Bu. Sebenarnya tadi udah lengkap banget di pemaparan tersebut, tapi aku masih punya pertanyaan-pertanyaan Bu yang sudah aku rangkum supaya teman-teman Sobat FTIP ini makin kenal lagi nih Bu dengan program studi kita ini. Oke, pertanyaan pertama nih Bu. Bagaimana sih proses pembelajaran dan pelajaran di program studi teknologi pertanian? Iya, baik. Terima kasih Penggilan. Di proses belajar. Proses pembelajaran di prodi 4 itu ada beberapa ya. Pertama tentu saja melalui proses pembelajaran tatap muka. Jadi ada dosennya, kemudian mahasiswa tatap muka. Nah, tatap muka ini ada 2 nih. Kalau dulu secara luring ya tatap muka di kelas, nah sekarang bisa dilakukan tatap muka misalnya di media Zoom atau platform online-nya tatap muka. Kemudian juga yang kedua adalah melalui project, ya project. Jadi mahasiswa diberikan tugas semacam proyek, mahasiswa kemudian mengerjakan tugas tersebut dan mempresentasikannya. Jadi dari sana dilihat kompetensi bagaimana kemampuan mahasiswa menyelesaikan sebuah masalah, kemudian kerjasama di dalam tim dan mempresentasikan sehingga menjadi yang terbaik. Kemudian juga yang ketiga adalah dalam tugas, ya tugas, tweet, kerja kelompok dan lain-lain, begitu ya. Nah kemudian ada yang berupa tadi kunjungan industri. Jadi itu juga merupakan salah satu model pembelajaran yang ada di sini. Jadi kita lihat, oh belajarnya begini di industri seperti apa ya? Oh seperti ini ternyata begitu ya. Besarnya tuh begini, kita di labnya kecilnya, di besarnya ada di industri. Kemudian juga pembelajaran tidak hanya belajar tatap muka tapi praktikum ya. Jadi karena prodi teknologi industri pertanian ini
ada belajar kimianya, belajar mikrobiologinya, belajar fisikanya, tapi juga belajar ekonomi, tapi belajar manajemen juga, tapi belajar teknikan juga peralatan industri gitu. Ada beberapa mata kuliah yang perlu kompetensi keahliannya sehingga kita tambahkan di laboratorium seperti itu kan. Oke, Ibu. Mungkin aku simpulkan nih kalau program studi teknologi industri pertanian ini nggak hanya belajar textbook gitu ya, Bu, nggak hanya belajar dijelasin dosen, terus dites segala macam, tapi juga diterapkan lewat praktikum dan juga kita ngelihat hasilnya juga di secara industrinya gitu ya, Bu ya. Dengan project base tadi ya. Iya, juga dengan project base. Jadi pastinya akan mengasah soft skill dan hard skill sobat-sobat FTIP semua. Selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan lagi. Bagaimana sih gambaran perkuliahan dan praktikum secara umum di program studi kita, Bu? Iya, baik. Terima kasih, Kang Dian. Jadi perkuliahan, jadi memang kalau prodi teknologi untuk pertanian itu cirinya khasnya itu memang ada dua kaki. Proses dan bioproses, kemudian ada sistem dan manajemen, gitu ya. Jadi dua kaki ini harus seimbang. Nggak boleh satunya pincang, nggak boleh. Dan keluar nanti bukan sarjana sistem, bukan sarjana proses, tetapi sarjana teknologi industri pertanian. Dua-duanya mereka harus kuasai. Nah, sehingga perkuliahannya juga dua-duanya apa namanya mengikuti perkuliahannya ya. Seperti misalnya sistem manajemen, belajar manajemen finansial, manajemen sumber daya manusia, manajemen rantai pasok, belajar wirausaha ya. Kemudian ada usaha kecil menengah gitu. Kemudian di proses bioprosesnya ada kimia, fisika, mikrobiologi, ada bioenergi ya, kemudian ada biorefinery, kemudian ada ekstraksi bahan aktif dan lain-lain. Jadi memang kita berharap mahasiswa kita memiliki kompetensi mengolah ya jadi bahan baku pertanian tadi yang harganya kalau dijual mentah saja menjadi murah, tetapi kita diolah menjadi lebih lanjut menjadi produk yang kualitasnya tinggi, harganya menjadi tinggi. Misalnya kelapa sawit gitu ya. Kelapa sawit kalau diolah menjadi CPO saja itu harganya lebih murah. Tapi kalau CPO diolah menjadi minyak goreng, margarin, kemudian bisa diolah juga menjadi bioenergi, biodiesel dan lain-lain begitu ya. Nah, itu akan menjadi mahal. Itu juga kakao ya. Nah, kakao kalau diolah menjadi coklat dan produk olahan coklat akan menjadi mahal. Nah, tetapi untuk menjadi industrinya tidak hanya sekedar bisa mengolahnya saja prosesnya. Ini bisa menjadi industri. Kalau industri itu kan harus menguntungkan, sehingga mereka belajar manajemen keuangan, ekonomi, teknik, bagaimana manajemen organisasi dan lain-lain. Jadi dua-duanya seperti itu. Sehingga ada yang kuliah dan praktikum ya, seperti mikrobiologi harus praktikum. Kemudian di akhir nanti ada kita disebut dengan perancangan, ya mata kuliah perancangan agroindustri ada dua, perancangan proses teknologi proses 3 SKS, kemudian ada perancangan sistem dan bisnis 3 SKS. Nanti di akhirnya seperti besok ini kakak kelas Anda angkatan 2019 akan mengadakan pameran produk ya. Jadi produk yang sudah desain produk, desain proses, kemudian desain kelayakannya, tata letak produknya, kemudian dibuat produknya ya. Nah, kemudian dibuat produknya besok mereka akan berjualan gitu ya. Jadi itu. Kemudian selain nanti ada perancangan juga nanti ada PKL, KKN dan juga tugas akhir nanti ya. Jadi secara umum teknologi industri pertanian ini nggak hanya belajar tentang pertanian-pertanian aja ya Bu ya, tapi juga dari aspek bisnisnya, Ya, industrinya, bahkan kalau aku boleh nambah ini Bu, aku juga pernah belajar tentang coding, sistem informasi, perkomputeran seperti itu ya Bu. ya, ya betul. Jadi di program studi ini lengkap banget semua dari aspek teknologi, industri, pertaniannya semuanya terpenuhi di prodi ini. Selanjutnya nih Bu, sebenarnya ini pertanyaan yang umum banget Bu, yang sering banget aku temuin di masyarakat ya Bu ya. Apa sih perbedaan teknologi industri pertanian dengan teknik industri Bu? Nah, itu juga dulu waktu memilih jurusan juga ada teknik industrinya gitu ya. Jadi berapa dosen kita menurut alumni teknik industri, Bapak teknik industri dari ITB maupun dari luar negeri. Jadi teknologi industri pertanian ini mengolah bahan baku pertanian ya menjadi produk yang valuable-nya lebih tinggi dari dua tadi, sistem dan manajemen dan proses bioprosesnya. Nah, kalau teknik industri itu banyaknya ke sistem dan manajemen tadi, sistem dan manajemen agroindustri. Kemudian kalau teknik industri produknya mungkin lebih luas, bisa kemana-mana. Kalau teknologi industri pertanian ini arahnya adalah ke agroindustri. Ya, tapi tidak hanya sistem manajemen, di teknologi industri pertanian ada muatan prosesnya. Ya, jadi seperti ada teknik kimianya juga, gitu ya. Ada teknik kimianya, ada kimianya, ada brewnya, gitu ya.
ditambah dengan yang tadi teknik industri. Oke, jadi seperti itu ya Bu ya. Untuk teman-teman sobat aktif nih yang di rumah, jangan sampai keliru tentang teknik industri dan juga teknologi industri pertanian. Selanjutnya aku punya pertanyaan lagi nih Bu. Apa sih Bu keunggulan tin yang ada di Unpad ini dibandingkan tin yang ada di universitas lain Bu? Nah, ini pertanyaan yang menarik nih Iya Kang Bu. Pur, ya. Jadi kalau sama diri itu ya, kalau sama ngapain buka lagi gitu ya. Dan alhamdulillah waktu itu Proditin 4 ini seperti diberikan mandat gitu ya untuk membuka Proditin. Dan kita harus harus ada perbedaan dan keunggulan dari Proditin yang lain. Nah, Proditin 4 ini lebih apa namanya concern fokus terhadap pengembang industri kecil dan menengah, pengembang teknopreneur. Jadi mungkin ada beberapa proditin ke industrialisasi, industri besar begitu. Nah, kalau proditin 4 ini mengambil fokusnya pengembangan industri pertanian yang skalanya kecil menengah. Kita berharap bahwa sumber daya pertanian yang luar biasa besar yang ada di Indonesia ini dapat digarap ya, dapat digarap dan menjadi oleh para pelaku UKM. Nah, kita tahu bahwa pelaku-pelaku UKM dan industri kecil menengah ini menjadi sektor usaha yang mampu bertahan di dalam beberapa krisis gitu kan. Kita berharap di seluruh Indonesia ini nanti UKM ini apa namanya berkembang di bidang agroindustri dan teknopreneurship. Oke, baik Bu. Jadi intinya emang tin di Unpad ini pastinya banyak banget perbedaannya dengan tin-tin yang lain ya Bu ya. Khususnya di bidang teknopreneurship ya Bu ya. Iya. Nah, satu lagi kelebihan kita di teknologi pertanian ini, kita banyak juga ke arah biomasa. Ya, Biomasa. jadi kita akan banyak ke arah biomasa, biorefinery dan circular economy. Jadi kita berharap di Proditin 4 ini spesialisasinya mampu mengembangkan industri berbasis biomasa. Oke, baik Bu. Nah, selanjutnya nih Bu, ini adalah pertanyaan terakhir Bu dan mungkin menjadi pertanyaan yang paling menarik juga dan paling ditunggu-tunggu sama teman-teman sobat FTIP yang ada di rumah. Kira-kira nih Bu, untuk semester-semester selanjutnya, apakah kegiatan perkuliahan di Tin Unpad ini dilaksanakan secara offline atau online, Bu? Ya, baik. Kang Brian maunya apa? Maunya kita sebelum pandemi totally offline. Kemudian pada saat pandemi awal-awal itu totally online. 2021 kita sudah mulai hybrid. Praktikum kita lakukan secara offline, kuliah dilakukan secara online. Nah, tahun 2022 ganjil ya, semester ganjil depan ini kita sudah mendapatkan apa namanya SK begitu dari rektorat bahwa kegiatan perkuliahan akan dilakukan secara hybrid kan. Jadi hybrid 50-60% itu dilakukan secara luring. Nah, kemudian yang lain dilakukan secara online. Tetapi praktikum karena ini membutuhkan kompetensi dasar dan ini perlu dilakukan di laboratorium, maka akan dilakukan secara offline atau luring. Praktikumnya offline. Kemudian ujian-ujian, seminar-seminar sudah mulai kita lakukan secara offline atau luring. Perkuliahan masih hybrid, ada online, ada offline. Oke, baik Bu. Sebenarnya tadi aku keliru sih Bu, itu bukan pertanyaan yang paling menarik juga Bu, yang paling tunggu-tunggu sebenarnya. Ini juga pertanyaan yang paling banyak ditanya oleh sobat FTIP ya Bu ya, di masyarakat juga banyak banget nih yang nanyain ini kalau dia mendengar teknologi industri pertanian Bu. Sebenarnya lulusan tin itu Bu bisa bekerja di mana aja sih dan prospek kerjanya gitu ya Bu ya. Nah, ini penting nih bagi sobat FTIP ya. Kalau saya masuk ke Proditin itu saya jadi apa ya gitu ya. Jadi seperti tadi saya jelaskan, kita berharap, harapan kami begitu, kita 50-60% dari lulusan kami bisa menjadi pelaku agroindustri atau disebut agrotechnopreneurship ya. Jadi berbekal perkuliahan sistem manajemen, kemudian proses bioproses, kita berharap mereka mampu menjadi pelopor-pelopor di industri pertanian, mengolah bahan baku yang banyak sekali kan ini. Kita baik industri pertanian, perkebunan, ya, minyak atsiri dan lain-lain dan itu prospeknya luar biasa, ya. Dan ada beberapa alumni kami yang sudah menjadi pengusaha sukses dari ketika mereka menceritakan itu luar biasa, omset dan lain-lainnya, dan itu merupakan kebanggaan bagi kami sendiri. Kemudian selain itu ada beberapa lulusan kami juga bekerja di industri pertanian, ya di industri-industri yang mengolah, ya ada misalnya multinational company, ya
bekerja di beberapa perusahaan ya. Misalnya ya ada Indofood, misalnya apa Unilever, atau Mayora dan segala macam itu ada beberapa. Kemudian ada juga yang bekerja menjadi ini karena kita juga berasal ada belajar ekonomi teknik dan segala macam. Mereka menjadi analis, mereka bekerja di perbankan. Ada beberapa alumni kami yang bekerja di Sulawesi jadi kepala cabang bank pemerintah dan lain-lain. Itu juga bisa ya. Kemudian menjadi peneliti ya. Jadi ada di Kementerian Pertanian, ada di Litbang, kemudian di lembaga pangan, POM dan lain-lain mereka bisa ya. Jadi menjadi peneliti dan akademisi. Dan ada beberapa yang melanjutkan pekerjaan, melanjutkan sekolahnya ya, bisa sekali S2 dan S3 sehingga mereka menjadi akademisi dan peneliti. Kemudian mereka juga menjadi tadi penggerak. Ada beberapa kemarin di teknologi industri pertanian ini kami mendatangkan tidak hanya dosennya tuh kita terus ya, pemberian dosen WBSI terus ya. Kami sering mendatangkan dosen tamu. Dosen tamu ini merupakan praktisi ya, baik di lembaga semua profil tadi ya. Misalnya dosen tamu dari peneliti atau akademisi, dosen tamu dari praktisi di industri pertanian, dosen tamu di pengambil kebijakan dan dosen tamu dari enabler tadi pemberdaya lokal gitu ya. Nah, ada beberapa mahasiswa kami yang juga pemberdaya begitu ya. Jadi di kampungnya pulang kampung kemudian menjadi leader bagi para petani ya, kemudian berkoperasi dan segala macam gitu. Itu luar biasa efeknya. Dan itu juga menjadi salah satu kebanggaan bagi kami gitu ya. Dan ketika kami panggil untuk memberikan kuliah itu luar biasa gitu. Desain yang diperoleh oleh mahasiswa kita gitu ya. Kemudian bisa bekerja juga di tadi ya pengambil kebijakan misalnya tadi menjadi pegawai pemerintah atau di parlemen dan lain-lain gitu. Jadi tadi rekayasawan menjadi teknisi engineer di dalam industri pertanian. Oke, baik. Terima kasih Bu Efri atas jawaban-jawabannya dari beberapa pertanyaan barusan ya Bu ya. Semoga pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menjadi apa ya, insight-insight baru untuk teman-teman sobat-sobat FTIP di rumah dan membuat sobat-sobat FTIP jadi lebih kenal lagi nih dengan program studi teknologi industri pertanian. Dan untuk teman-teman sobat-sobat FTIP di rumah yang masih memiliki pertanyaan seputar FTIP, boleh langsung bertanya di kolom komentar dan juga boleh menghubungi kontak-kontak yang ada di samping sini. Boleh saja langsung dihubungi jika memiliki pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Sekian saja nih pertemuan kita untuk acara Ayo Kenal FTIP Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Terima kasih kepada Bu Efri telah berkenan hadir hari ini. Mungkin Ibu memiliki closing statement Bu untuk sobat-sobat FTIP di rumah. Ya, baik pada sobat-sobat FTIP di rumah yang ingin mengembangkan industri pertanian kita, yang gitu melihat potensi sumber daya pertanian kita yang ada di seluruh Indonesia, mungkin di kampung-kampungnya sobat FTIP bisa mengembangkan menjadi produk yang value added jauh lebih tinggi, tidak hanya menguasai pasar lokal tapi menguasai pasar internasional. Mari bergabung di Prodi Teknologi Industri Pertanian. Ditunggu ya. Baik, mari bergabung di program studi teknologi industri pertanian. Saya Brian, selaku pembawa acara untuk acara kali ini, pamit undur diri. Sampai jumpa Sobat FTIP.